Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan belajar memahami menu dan icon pada aplikasi Microsoft Word. Kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word versi 2016. Baik, langsung saja. Yang pertama, dari bagian atas ini ada yang namanya tab ribbon. Di sini ada menu. Pertama kita bahas dari menu home dulu. Di sini ada grup perintah ya. Yang pertama itu dari clipboard. Apa itu clipboard? Clipboard adalah penyimpanan sementara ketika kita melakukan copy atau cut dokumen ya. Ketika kita memblok teks begini, ini cut dan copy-nya akan nyala ya. Contohnya ini kita copy, nah ketika di paste ini juga ada pilihannya ya. Jadi kalau kita pingin sama persis hasilnya, itu secara default dia akan mengikuti formatnya. Tetapi kalau kita hanya pingin mengambil teksnya saja, itu bisa pilih text only ya, atau kita pilih ke paste gambar. Nanti bentuknya dia akan menjadi gambar ya. Ini nggak bisa diedit lagi. Nah, ini ada pilihannya nih. Oke, ini berarti tergantung kebutuhan kita mau pastenya ke yang mana. Oke, selanjutnya di sini ada format painter. Format painter itu digunakan untuk seperti mengcopy format ya. Contohnya ini di paragraf kedua kita mau bikin sama seperti paragraf pertama. Itu caranya, paragraf pertama di blok ya, terus ini ke format painter, lalu kita bisa blok di paragraf kedua. Nah, nanti dia akan mengikuti baik dari jenis fontnya, juga di sini ada highlight ya, dan lain-lain, sama persis. Itu cara menggunakan format painter. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini ada garis merah ya, ini ya. Nah, ini bagaimana biar kita bisa menghilangkan garis-garis ini. Ini caranya masuk ke menu Word option ya, pilih di bagian proofing. Nah, di sini ini ada hide spelling error ya, dan hide grammar error. Nah, ini kita checklist, kemudian oke. Nah, ini yang tadi ada di sini errornya hilang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita masuk ke grup font ya, perintah yang ada di grup font. Di sini ada jenis font, ada ukuran. Mungkin ini sudah tidak asing lagi. Kalau kita mau ganti ke jenis font dan ukuran ya. Nah, ini juga di samping kanannya ada increase dan decrease ya, sama fungsinya. Kemudian di sebelah kanannya ada case sentence ya, dan beberapa case yang lain. Ini case sentence ini untuk membuat tulisan atau teks dengan format kalimat, dimana kalau format kalimat itu huruf depannya yang besar ya. Kita contohkan ini
ini kita ganti ke lowercase, tadi kita ganti ke sentence case. Nah, ini bagian teks paling depan itu akan menjadi kapital, dan juga setelah titik ya itu akan kapital untuk sentence case. Untuk lowercase tadi sudah bahwa semuanya teksnya kecil, kemudian uppercase berarti teksnya besar semua ya, lower dan upper. Kemudian ada capitalize each word, ini per kata, jadi satu kata paling depan hurufnya besar ya, ini adalah kumpulan virus. Selanjutnya yang toggle case, ini kebalikan dari capital each word ya, jadi huruf paling depannya kecil. Nah, ini kecil. Oke, lanjut ke bawahnya. Ini ada bold, italic, dan underline. Ini sudah sering digunakan ya. Kalau bold untuk menebalkan huruf, kalau italic itu memiringkan ya, memiringkan huruf ya. Bold, italic, underline. Nah, ini underline-nya kenapa bergelombang? Karena di sini ada pilihannya, mau garis putus-putus, tebal atau double, itu bisa kita ganti di bagian drop down ya. Oke, selanjutnya ada strike through, ini untuk memberikan coret ya, seperti salah. Nah, ini contohnya begini. Kemudian selanjutnya ada superscript dan subscript, ini contohnya untuk penggunaan di CO2 biasanya dia pakai subscript, sedangkan di pangkat itu pakai superscript. Lanjut, ini font style, ini sudah dicoba ya, ini menggunakan font style. Jadi di sini ada efek seperti di atas cermin, dan juga ada model-modelnya ya, ini bisa diganti. Ini masuk sini. Nah, ini di bagian reflection ada pilihannya. Nah, itu untuk font style. Selanjutnya ada text highlight, ini untuk memberikan warna di belakang teksnya. Nah, dan juga font color untuk warna fontnya bisa diganti-ganti. Tentunya harus diblok dulu ya. Oke, itu di grup font. Selanjutnya ke grup paragraf ya. Di grup paragraf di sini ada dimulai dengan border, bullet and numbering ya, untuk penomoran. Kalau bullet itu untuk penomoran dengan icon ya, dengan icon-icon yang ada ini. Sedangkan untuk numbering itu bisa pakai huruf abjad atau 1 2 3 atau Romawi. Untuk menghilangkannya berarti di klik none ya, tidak ada ya, sama untuk yang ini juga sama ya. Untuk menghilangkannya itu di klik none. Oke, selanjutnya yang ini ada list ya, list library. Ini jarang dipakai kecuali untuk membuat makalah atau buku atau tulisan yang sifatnya panjang berbab-bab, ini bisa digunakan ya. Lanjut, di sebelah kanannya ada ini buat indent ya, jadi ini ada anak panah kiri kanan ya. Kanan berarti ini geser ke kanan,
indenya, kalau kiri. Nah, itu lanjut. Ini untuk mensortir dari yang kecil ke yang besar atau dari A ke Z. Ini juga jarang digunakan. Lanjut, di bawah ada untuk rata kiri kanan tengah ya, dan rata. Nah, ini rata kiri, terus rata tengah, ini juga rata kanan dan rata kiri kanan. Selanjutnya ada line spacing. Fungsi line spacing adalah untuk memberikan jarak antar baris ya. Kalau di sini misalnya diperbesar, maka dia jarak antar barisnya akan ikut besar. Standarnya itu 1,5. Terus lanjut ada selanjutnya ada shading ya. Shading ini hampir sama dengan text highlight, cuma dia digunakan atau dipakai untuk paragraf ya. Ini ada contohnya, kita lihat perbedaannya. Kalau yang atas ini pakai shading, kalau yang bawah ini pakai text highlight. Kalau text highlight dia per baris ada jaraknya ya, nggak semuanya terwarnai. Sedangkan kalau shading dia paragraf ya, misalnya ini. Selanjutnya ada border ya. Border ini fungsinya untuk memberikan kotak ya. Nah, ini contohnya, harus diblok dulu berarti. Ini blok, masuk ke untuk memberikan garis tepi pada paragraf tertentu yang kita pilih. Oke, lanjutnya adalah ke grup style ya. Style ini model ya, yang bisa dipakai untuk judul. Ini ada heading 1, heading 2 yang title, dan juga banyak yang lainnya ya, tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya di sebelah kanannya ada find. Find ini untuk menemukan ya. Contohnya ini kita klik ya, kita mau nyari virus misalnya. Nah, ketika kita ketik virus di sini, dia akan menemukan tulisan-tulisan atau teks virus. Ini ada beberapa atau banyak ya. Di sini juga ada highlightnya. Nah, itu penggunaan find ya. Sedangkan untuk replace itu mengganti ya. Misalnya kita close, nah ini virus mau diganti apa misalnya. Oke, di sini kita gunakan virus jadi viruses, tambahin es ya. Kita coba misalnya replace all. Nah, ada 23 yang diganti. Oke, jadi semua tulisan virus akan ditambah es. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu untuk bagian menu home ya, penggunaan menu dan icon di Microsoft Word dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.